Jadi ada 5 orang semuanya yang dapat nilai tertinggi di SKD CAT CPNS ini. Jadi semua nilai-nilainya tuh di atas 450. Ada yang cuma kurang dikit, kurang belasan doang. Itu udah capai nilai sempurna atau 500. Itu keren banget. Hai guys, welcome back to my channel. Welcome back to Elisa channel. Thank you ya buat semua yang udah pada buka dan tonton video ini. Video ini bakalan ngomongin tentang informasi para peraih nilai tertinggi seleksi kompetensi dasar CAT tahun 2020. Sebenarnya sih tahun anggaran 2019, tapi banyak kan pada bilang tahun 2020 karena tesnya dilaksanain di tahun ini, tahun 2020. Jadi kita ngomongnya tahun 2020 aja ya. Menurut jadwalnya sih sebenarnya tes SKD itu udah berakhir di akhir Februari ini. Tapi informasi dari BKN ternyata SKD-nya di beberapa instansi masih ada yang belum. Mungkin di minggu pertama Maret ini baru benar-benar selesai. Jadi peraih nilai-nilai yang saya kasih tahu di video ini ke teman-teman itu adalah orang-orang yang belum semuanya sih, karena beberapa instansi belum selesai, yang baru sementara doang yang udah terpublikasi di internet kayak. Tapi sebelumnya, untuk teman-teman yang belum pada subscribe channel ini, boleh dong tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah video, dan juga tombol like dan tulis komentar kalian di bawah. Ingat ya teman-teman, buat yang mau kasih komentar, tolong kasih komentarnya itu yang dalam kata-kata yang sopan. Kalau memang masih ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan. Dan kalau misalnya ada informasi-informasi lain yang teman-teman tahu dan agak berbeda dengan informasi yang ada di video ini, silahkan juga teman-teman tulis supaya masyarakat Indonesia bisa tahu siapa aja peraih nilai tertinggi SKD CAT CPNS. Kita mulai aja. Jadi ada 5 semuanya, dan yang pertama adalah Drop It. Dilansir dari halaman www.bengkulutoday.com dengan judul artikel fantastis, CPNS asal Kaur raih passing grade tertinggi nasional. Kita baca artikelnya. Ini ada foto, ini mungkin ada di titik lokasi tempat pesertanya itu mengikuti tes. Ini tertulis tes CPNS tahun 2020 khususnya Provinsi Bengkulu patut bangga dikarenakan nilai tertinggi passing grade yang terdapat di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu tembus tertinggi nasional dengan total skor 489. Oke, di sini ditulis ada keterangan namanya. Nilai tertinggi itu diraih oleh Aten Risdiana dengan nomor peserta sekian. Jadi pelamar dia ini adalah seorang pelamar di formasi guru bahasa Inggris dengan rincian nilainya ialah TWK 150, TIU 170, TKP 169. Titik lokasi Universitas Bengkulu, ada peserta SKD Kabupaten Kaur sesi 1 memperoleh nilai tertinggi nasional atas nama Aten Risdiana, ujar PLT Kepala Biro Humas BKN, Prayono. Wow, ini sih keren banget teman-teman. Jadi ini sudah ada masuk di kita bisa baca di halaman www.bengkulutoday.com dengan judul artikel fantastis CPNS asal Kaur raih passing grade-nya tertinggi nasional. Jadi dia ini untuk sejauh ini adalah yang paling tinggi, yaitu dengan nilai skornya itu adalah 489, rinciannya TWK 150, TIU 170 dan TKP 169. Atas nama Aten Risdiana, asalnya dari Bengkulu, dan formasi yang dilamar adalah S1 Jabatan Guru Bahasa Inggris. Itu untuk yang pertama, dan kita selanjutnya akan lanjut di peserta nilai tertinggi yang ada di urutan kedua. Untuk peserta yang kedua, dilansir dari halaman Radar Utara dengan judul artikel SKD CPNS Kabupaten Lebong, Eksa Mandala raih nilai tertinggi nasional. Ya, di sini udah ada nih namanya Eksa Mandala. Oke, ini fotonya. Di sebelah-sebelahnya seperti ini ada panitia pelaksana komputer SSC tes ya.
untuk SKD. Oke, kita lanjut mau baca dulu artikelnya. Dalam pelaksanaan seleksi kompetensi dasar atau SKD calon pegawai negeri sipil CPNS Kabupaten Lebong yang dilakukan di gedung LPTIK Universitas Bengkulu pada hari Rabu tanggal 12 bulan Februari tahun 2020. Peserta dari Kabupaten Lebong, Eksa Mandala Putra meraih skor 487 dan saat ini menjadi nilai tertinggi tingkat nasional. Oke, mungkin pada saat pembuatan artikelnya ya, tapi sekarang dia udah jadi yang nomor 2 nih menurut versi Mimin. Oke, lanjut. Penyelenggara teks EPNS Kabupaten Lebong BKPSDM melalui sekretarisnya Melawati mengabarkan hal ini. Nilai diperoleh sebagai nilai tertinggi nasional SKD CPNS tahun 2020 saat ini dipegang Eksa Mandala Putra. Jadi nilainya itu adalah 487 dengan rincian TWK 145, TIU 175 dan TKP 167. Dan formasi yang diambil di sini adalah perawat ahli pertama, mungkin kayak gini maksudnya ya, di Kabupaten Lebong, jelas Nela. Ya, terpisah Sekretaris Daerah Sekda Lebong Haji Mustarani Abidin SAMSI turut bersyukur atas raihan nilai ini. Pasalnya, dengan kemampuan ini pihaknya optimis mendapatkan calon pegawai dengan kompetensi yang mumpuni. Alhamdulillah, barusan saya mendapatkan laporan dari panitia. Salah satu peserta dari Kabupaten Lebong berhasil mendapatkan skor SKD tertinggi nasional. Ditambahkan Mustarani, harapannya skor 487 dan masuk tertinggi nasional ini dipertahankan hingga selesai SKD secara keseluruhan. Oke, jadi kayak gitu ya teman. Di sini juga ditambahin seputar tentang Eksa Mandala Putra, merupakan alumni Politeknik Kesehatan Provinsi Bengkulu dan merupakan pria kelahiran Kinal, Kabupaten Kaur tahun 1993. Jadi masih sama asalnya dari yang pertama tadi, Aten Risdiana, sama-sama berasal dari Kaur, Kabupaten Kaur di Bengkulu kayak gitu teman-teman. Wow, ini sih keren banget sih, seorang perawat bisa mendapatkan nilai tertinggi, tertinggi kedua berarti ya, namanya Eksa Mandala Putra. Oke, ada sedikit juga informasi ini ada di sumbernya dari YouTube, kita bisa lihat sama-sama sekarang. Kepada ulang dulu ya. Oke. Tolong disebutkan namanya, kemudian skor yang didapat tadi, kemudian apa kiat-kiatnya untuk bisa dapat passing grade gitu dalam SKD CPNS 2019 untuk formasi Kabupaten Lebong ya. Ya, silakan. TKP di 147 ya. Untuk formasi tadi D3 keperawatan. Ada kiat-kiatnya untuk bisa memperoleh seperti itu. Untuk kiat-kiatnya sendiri sih dengan fokus belajar dan semangat, sungguh-sungguh ya. Memang meniatkan untuk ikut dan bersungguh-sungguh, maka itu akan menjadi modal untuk bersungguh-sungguh belajar materi-materi yang ada. Untuk saat ini kan juga saya lihat media sosial udah luas ya, dari YouTube bisa belajar. Dan kalau saya sih kebanyakan dari YouTube, karena di sana juga sudah ada penjelasan langsung bagaimana menyelesaikan soal-soalnya. Jadi TWK, IPA. Udah pernah berapa kali itu seleksi CPNS ini? Saya kedua. Sebelumnya tahun. Jadi itu dia di urutan kedua atas nama Eksa Mandala Putra. Raihan nilainya adalah 487 dengan rincian TWK 145, TIU 175 dan TKP 167. Beliau berasal dari Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Formasi yang dilamar adalah D3 Keperawatan. Untuk peserta yang ketiga, di sini dilansir dari halaman Kupas Tuntas Jumat 6 Maret 2020. Judul artikelnya itu adalah Beliau berasal dari Wahyu Kabupaten Puspita Lebong, raih Provinsi nilai Bengkulu. tertinggi Formasi yang sementara dilamar adalah tes D3 SKD Keperawatan. Kemenkumham.
Tes seleksi kompetensi dasar SKD Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia masuki hari kelima. Peserta tes SKD atas nama Self 6. Jadi yang ketiga ini dia mencapai nilai 486. Dengan rinciannya itu adalah 145 untuk TWK, 170 untuk TIU, dan untuk TKP 171. Selfie mendaftar untuk formasi sebagai penjaga tahanan. Jadi formasi yang didaftar adalah penjaga tahanan. Dan raihan nilainya adalah 486. Wow, ya memecahkan skor SKD kemungkinan sebelumnya ya. Ini yang ya Abdul Fakri ini 453, tapi untuk saat ini secara keseluruhan ini udah di bawah ya, di bawah top 5 yang SKD tertinggi kayak gitu. Saat ini Selfie menduduki skor tertinggi tingkat nasional instansi Kemenkumham. Ya, dalam artikel lain juga masih ada artikel tentang Selfie ini. Di sini di muat fotonya Selfie Wahyu Puspita, rinciannya sekian dan nilainya adalah 486. Judul artikelnya ini selanjutnya di sini juga di posting oleh ASN Kini Beda di Twitter. Selfie Wahyu Puspita, top skor SKD CPNS Jumlah saat ini 486. Ya, ini adalah fotonya, masih muda banget ya. Jadi itu untuk artikel Selfie Wahyu Puspita dengan raihan nilainya itu adalah 486. Formasi penjaga tahanan berasal dari Lampung ya, dan rincian nilainya itu adalah TWK 145, TIU 170, dan TKP 171. Kita lanjut untuk peserta yang keempat, nilainya itu adalah 485. Dilansir dari halaman Radar Lampung, Sabtu 8 Februari 2020. Judul artikelnya lagi, peserta CPNS formasi bidan raih nilai tertinggi. Jadi kalau tadi itu ada dari penjaga tahanan, sekarang yang keempat ternyata berasal dari formasi kebidanan. Wow. Mungkin ini adalah suasana tes SKD di Tilok SMK Yadika Pegelaran ya. Jadi dimuat potretnya kayak gini. Dan kita lihat lanjut di artikelnya ditulis Novita Mustafa, peserta seleksi SKD CPNS Pringsewu meraih nilai tertinggi pelaksanaan tes hari ke-7 di SMK Yadika Pegelaran. Ya, kita lihat lanjut rincian nilainya. Peserta Novita Mustafa meraih nilai tertinggi. Rinciannya tes wawasan kebangsaan 150, TIU 165, dan TKP 170. Oke, kita akan cek artikel yang lain juga. Ya, di sini ada artikel lain juga dengan judul Novita Mustafa CPNS Formasi Kebidanan raih nilai SKD 485. Ya, di sini masih lengkap ya, ada fotonya juga. Ternyata peserta ini adalah seorang wanita, dan ya sih wanita ya. Maksud saya itu ternyata dia cantik banget gitu loh. Nah, merupakan salah satu peserta SKD Pringsewu sama kayak tadi. Dan di bawahnya ada rincian nilainya. Di sini artikelnya agak beda karena ada fotonya di sini. Oke deh, dan beliau ini Novita Mustafa berada di urutan keempat versi Mimin tes SKD top skor tes SKD CPNS tahun anggaran 2009. Kita akan lanjut untuk peserta yang paling terakhir atau yang kelima. Di sini di artikel kompas.com ditulis tes hari ini Minggu 9 Februari 2020 dua peserta.
Tiara Iswantika dan Nyoman Triarsani tercatat sebagai pemegang skor tertinggi di titik lokasi ITERA, Bandar Lampung sebesar 484. Keduanya sama-sama memiliki ijazah D3 kebidanan. Dua peserta tersebut melamar formasi bidang terampil untuk instansi kota metro pemerintah Provinsi Lampung. Jadi teman-teman, untuk yang terakhir ini atau yang rank kelima, ada dua orang, yaitu yang pertama Tiara Iswantika dan Nyoman Triarsani. Nilainya adalah 484. Mereka ini berasal dari Bandar Lampung dan formasi yang dilamar adalah sama-sama D3 kebidanan. Jadi formasi yang dilamar sama, nilainya juga sama, asalnya juga sama. Jadi yang jadi rank kelima. Oke deh teman-teman semuanya, sekian dulu ya untuk informasi hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Buat yang belum pada tes, silahkan belajar yang lebih giat. Siapa tahu nanti kamu yang bakalan jadi the next top score SKD CPNS tahun 2019. Ini gak mustahil untuk diraih, cukup dengan kalian belajar dengan tekun lagi dan ikut simulasi yang lebih intens lagi supaya nilai-nilainya teman-teman itu bisa lebih tinggi. Dan juga semakin banyak berdoa biar teman-teman apa yang diinginkan bisa tercapai. Jadi jangan cuma meraih passing grade-nya doang, karena lulus passing grade itu nggak cukup. Jadi teman-teman harus dapat nilai yang tertinggi, karena untuk kalau misalnya butuh satu formasi ya cuma 3 teratas doang yang diambil, kalau butuh 2, 6 teratas doang yang diambil, dan seterusnya itu dikali 3 dari formasi yang dibutuhkan. Oke deh, tetap semangat ya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya buat yang belum. Kalau kalian suka bisa kalian like, dan kalau masih ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar yang ada di bawah video ini. Dan buat teman-teman, kalau merasa videonya bermanfaat, bisa di-share ke media sosialnya teman-teman, baik di WA, Instagram, atau Facebooknya teman-teman. Oke deh teman-teman, thank you so much for watching, and I'll see you on my next video.